Guys, selamat siang. Kami dari kelompok 7, mata kuliah akuntansi internasional, mau mempresentasikan komparatif akuntansi antara Meksiko dan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada 3 orang. Saya, Adi Mubarak, Dwi Yuni, sama Habibah. Meksiko itu negara yang penduduk bahasa Spanyol terbesar di dunia, dan juga merupakan negara dengan populasi terbesar kedua di Amerika Latin setelah Brazil ya. Meksiko memiliki perekonomian pasar bebas yang besar. Perjanjian yang paling penting bagi Meksiko adalah NAFTA, North American Free Trade Agreement. Yang itu tuh kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Meksiko juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan IFRS, International Financial Reporting Standards, dan menurut pada International Accreditation Service sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang muncul terutama dalam kasus di mana tidak tercantum dalam standarisasi Meksiko. Lalu ekonomi negara Meksiko. Seperti gimana sih ekonomi negara Meksiko? Meksiko itu termasuk ekonomi ke-14 terbesar di dunia, masuk G20. G20 sendiri itu adalah negara 20 negara dengan PDB terbesar di seluruh dunia. Terus perekonomian Meksiko sejak Perang Dunia II, negara ini telah mengubah tumpuan ekonomi berdasarkan pertanian kepada ekonomi pertambangan. Meksiko itu penghasil minyak bumi yang terbesar tuh, ke-10 di dunia. Minyak buminya banyak. Samping ini negara ini merupakan pengekspor perak yang terpenting di dunia. Antara dasawarsa 194 pound. Tahun 1980-an, Meksiko ini pertumbuhan ekonominya pesat, tapi ambruk karena pinjaman luar negerinya terlalu berlebihan. 1980 ambruk, tapi udah pulih lagi tuh 1990 saat dia gabungkan NAFTA. Nah, saat ini pemerintah Meksiko mengalihkan tuh tumpuan dari minyak bumi ke industri ringan, ekspor industri ringan. Selain itu, sektor pariwisata telah menjadi sumber penghasilan yang cukup penting bagi Meksiko, besar juga. Terus standar akuntansi keuangan. Meksiko memiliki panutan dalam hal standar akuntansi keuangan yang digunakan. Standar akuntansi yang digunakan oleh Meksiko ialah IASB. Bagi Meksiko, IASB merupakan panduan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai akuntansi yang terjadi. Aturan yang diterapkan oleh negara Meksiko dengan IFRS terdapat kesamaan dalam sistem akuntansinya, terutama pada kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dalam posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Tapi Meksiko tidak menganut laporan verifikasi dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangannya. Patokan akuntansi yang diterapkan oleh negara Meksiko masih mengikuti pengaruh lama, yakni berasal dari Amerika Serikat, dan pengaruh yang terbaru ialah IASB. Sehingga praktik pelaporan keuangan pada negara tersebut selalu berorientasi pada keadilan. Assalamualaikum, di sini saya akan membahas tentang regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Meksiko. Hukum komersial Meksiko didasarkan pada hukum sipil, di mana hukum komersial Meksiko dan hukum pajak penghasilan berisi ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan ringkasan, catatan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan. Institut Akuntansi Publik di Meksiko menerbitkan standar akuntansi dan standar auditingnya di Meksiko, yang mana standar akuntansi diterbitkan oleh Komisi Prinsip Akuntansi yang berada di bawah institut tersebut. Sedangkan standar auditing itu merupakan tanggung jawab dari Komisi Prosedur dan Standar Auditing. Perkembangan profesi akuntansi di Meksiko itu cukup dewasa, terorganisasi dengan baik, dan dihargai oleh masyarakat bisnis.
pelaksanaan akuntansi. Meskipun sistem hukumnya didasarkan pada hukum sipil, namun penetapan standar akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan Inggris Amerika atau Anglo-Saxon dan bukan pendekatan Eropa kontinental, di mana seluruh perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial itu seorang auditor wajib untuk menyusun laporan keuangan tahunan kepada pemegang saham. Dan juga perusahaan atau kelompok usaha harus menyampaikan laporan audit kepatuhan pajak setiap tahunnya kepada Departemen Audit Pajak Federal Kementerian Keuangan, di mana laporan tersebut terdiri dari laporan keuangan yang diaudit, schedule tambahan, dan pernyataan auditor bahwasanya tidak ada kesalahan yang terlihat. Prinsip-prinsip akuntansi di Meksiko. Yang pertama, itu ada tidak membedakan antara perusahaan kecil ataupun besar. Dan yang kedua, diterapkan untuk seluruh bentuk badan usaha. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Yuni Nurlela. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan dari teman aku yaitu Habibah. Penjelasan pertama adalah mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi yang harus disusun terdiri dari yang pertama adalah neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas pemegang saham, yang keempat laporan posisi keuangan, dan yang terakhir adalah catatan. Yang pengukuran akuntansi. Pengukuran akuntansi ini akan kujelasin berupa teks ya teman-teman. Pengukuran akuntansi. Yang pertama adalah karena pengaruh dari Amerika dan dari pengaruh IASB, praktek pelaporan Meksiko selalu berorientasi pada keadilan atau kewajaran. Yang kedua, pada penyesuaian pertukaran mata uang asing, Meksiko telah mengadaptasi IASB nomor 21. Yang ketiga, metode pembelian digunakan untuk menghitung bisnis gabungan. Yang keempat, goodwill di Meksiko tidak diamortisasi, tetapi merupakan subjek untuk melakukan pengujian penurunan nilai. Yang kelima, aset berwujud atau tidak berwujud didepresiasi atau diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya. Biasanya tidak lebih dari 20 tahun. Yang kelima, biaya penelitian dibebankan saat terjadinya, sementara biaya pengembangan kapitalisasi dan diamortisasi apabila kelayakan teknologi telah dipastikan. Yang keenam, sewa guna usaha dikapitalisasi sedangkan pinjaman dari sewa operasional akan muncul sebagai biaya pada laporan laba rugi. Yang ketujuh, kerugian bersyarat diakui ketika mungkin terjadi dan dapat diukur, sementara cadangan tak terduga tidak dapat diterima. Yang kedelapan, cadangan yang berhak dibuat dengan mengalokasikan 5% pemasukan tiap tahun hingga cadangan setara dengan 20% dari nilai modal saham yang beredar. Yang kesembilan, pajak tangguhan disediakan dengan menggunakan metode kewajiban. Yang terakhir adalah biaya pensiun pegawai serta biaya PHK akan dicadangkan ketika berdasarkan perhitungan kalkulasi dari aktuaria. Dan presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.